Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali kita berjumpa, kita belajar bersama-sama. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai fungsi peta. Ya, yang akan kita pelajari sekarang adalah fungsi dari peta. Pembuatan peta ditujukan untuk mempermudah pengguna dalam mencari informasi. Informasi yang didapat ini bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Berikut ini merupakan beberapa fungsi peta. Yang pertama, fungsi peta adalah memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Jadi memperlihatkan letak suatu tempat dengan tempat lainnya di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, menunjukkan ukuran suatu objek seperti jarak dan luas daerah. Berikutnya yang ketiga, menampilkan bentuk objek di permukaan bumi, misalnya bentuk benua, bentuk negara, atau bentuk-bentuk yang lain dalam peta tersebut. Ya. Dan yang keempat, menyajikan data mengenai potensi suatu daerah. Yang kelima, memudahkan suatu pekerjaan seperti untuk perencanaan pembangunan jalan. Nah, itu tadi beberapa fungsi dari peta. Seiring perkembangan teknologi, peta tidak hanya berwujud dalam bentuk kertas, tetapi sekarang ada peta dalam bentuk digital. Nah, sekarang apakah manfaat peta digital tersebut? Apakah manfaat peta digital tersebut? Beberapa manfaat dari peta digital yang pertama adalah pengembangan transportasi berbasis online. Adanya transportasi berbasis online dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menemukan transportasi di sekitarnya dengan tarif yang telah disepakati sesuai aplikasi yang digunakan. Ya. Jadi di sini akan mempermudah dalam urusan transportasi. Apabila kita hendak menggunakannya, bisa menggunakan aplikasi yang tersedia. Ya. Di situ akan tertera langsung jarak beserta biaya yang harus dikeluarkan, termasuk juga jarak tempuh yang akan kita tempuh ya, serta waktunya. Tentunya di situ kalau dalam kondisi yang lancar. Ya. Ataupun kalau tidak lancar juga akan bisa kelihatan di peta Google Map tadi. Kemudian yang kedua, perhitungan estimasi biaya ekspedisi. Pengiriman barang secara tepat atau perusahaan ekspedisi pengiriman memanfaatkan data jarak untuk mengetahui estimasi biaya pengiriman. Ya. Jadi untuk mereka ya yang bergerak dalam bidang ekspedisi atau pengiriman barang akan bisa mengetahui jarak tempuh tentang pengiriman barang tersebut yang kemudian bisa diperhitungkan dengan biaya yang harus dikeluarkan, ya, harus dibayarkan ya, oleh si pengguna tadi.
Penjual dan pembeli juga tidak perlu datang ke ekspedisi pengiriman untuk menanyakan estimasi biaya pengiriman. Ya, jadi antara pengguna dengan yang punya jasa tadi ya tidak harus bertemu, karena di situ sudah tertera tentang biaya yang harus dibayarkan. Penjual dan pembeli dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi ekspedisi pengiriman yang digunakan. Ya. Perkiraan lama waktu yang dibutuhkan untuk barang sampai pada alamat tujuan itu juga sudah bisa diperhitungkan. Ya. Dengan melihat kondisi di Google Map tadi, akan bisa diketahui berapa estimasi waktu yang harus dibutuhkan untuk sampai tujuan. Perkiraan lama waktu pengiriman ini memiliki sistem yang mirip dengan perhitungan estimasi biaya pengiriman. Data jarak lalu lintas dan jelas jenis transportasi saling terintegrasi sehingga dapat menghasilkan estimasi waktu pengiriman hingga barang dapat sampai pada alamat tujuan. Masih berkait dengan manfaat dari peta digital, ya. Yang berikutnya ini adalah memudahkan menemukan alamat tujuan ketika memesan makanan secara online. Kita tahu sekarang bahwa banyak GoFood ya. Ketika dia harus mengantarkan barang pesanan, makanan pesanan, maka dia membutuhkan adanya peta digital ini. Setelah makanan siap diantarkan, pengemudi akan mengantarkan makanan ke alamat pemesan yang juga memanfaatkan peta digital. Selain itu, posisi pengemudi juga dapat terpantau dari handphone. Peta digital juga dimanfaatkan sebagai pengganti denah dalam undangan. Penulisan alamat tujuan pada undangan biasanya dilengkapi dengan denah. Seiring perkembangan teknologi, banyak undangan yang dibuat dalam bentuk digital. Alamat tujuan yang dicantumkan dalam undangan digital memanfaatkan peta digital dibuat dalam bentuk barcode ya, untuk menghubungkan dengan alamat. Berikutnya, menyajikan berbagai alternatif jalan yang dapat dipilih agar waktu lebih efisien. Jadi di situ bisa dipantau jarak mana yang mungkin lebih dekat atau mungkin lebih bebas dari hambatan-hambatan atau kemacetan-kemacetan. Karena di situ akan terpantau. Seseorang yang akan menuju lokasi tertentu dapat memilih dari berbagai rute jalan yang disajikan. Kondisi kepadatan lalu lintas juga dapat ditampilkan sehingga pengguna dapat memilih rute yang efisien dapat untuk sampai ke tujuan.
Ya, demikian untuk materi kita tentang fungsi peta, ya. Penggunaan peta, baik peta dalam bentuk digital maupun dalam bentuk map atau dalam bentuk datar, ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.